Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebelumnya, yang kami hormati Ustazah Diah Dina Aminata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kami kelompok 2 mempresentasikan tentang pemanfaatan audio visual sebagai media pembelajaran akidah akhlak MTS yang beranggotakan Muhammad Fahman Murabba, Zahra Ariwi Cahya, Laila Tasapurnia, dan saya sendiri Afifatul Jannah. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada era ini, mengedepankan teknologi adalah suatu hal yang penting, seperti halnya sebagai media pembelajaran. Contohnya, media pembelajaran menggunakan audio visual. Maksud dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara agar pembelajaran mengenai akidah akhlak dapat diterima di masyarakat dan juga difahami oleh peserta didik. Dan tidak hanya itu, menggunakan media pembelajaran audiovisual mempunyai suatu hal yang menarik sehingga peserta didik dapat menikmatinya dan mudah untuk memahami pengetahuan-pengetahuan atau suatu hal yang penting dalam pembelajaran akidah akhlak ini. Saya Zahra Ariwi Cahya di sini berkesempatan akan menjelaskan mengenai media pembelajaran apa yang kami gunakan dalam pembelajaran audiovisual kali ini, yaitu pemanfaatan media audiovisual dalam akidah akhlak MTS. Nah, di sini media pembelajaran yang digunakan adalah kami menggunakan penjelasan mengenai sifat wajib Allah. Karena mengapa kami pilih media pembelajaran ini? Karena ini merupakan salah satu metode yang kami rasa simple dan juga metode yang mudah difahami oleh para peserta didik. Bagaimana juga kita akan menjadikan metode ini sebagai panutan kita dalam sehari-hari, ya. Bagaimana juga contohnya, kita juga memberikan contoh dari sifat-sifat wajib Allah ini yang kita tarik contohnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian, maka akan dilanjut oleh materi selanjutnya. Kemudian persiapan dan materi yang diajarkan dalam media pembelajaran audiovisual kali ini. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk mengajarkan apa mengenai sifat wajib Allah tadi. Yang pertama, kita hendaknya menjelaskan contoh yang dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi seperti tadi, kita menarik dari salah satu sifat wajib Allah ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya As-Sami, yaitu Allah Maha mendengar. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita harus yakin dalam berdoa bahwa Allah senantiasa mendengar doa-doa kita. Jadi kita tidak boleh berhenti dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan praktek bagi peserta didik dalam bimbingan pendidik. Jadi pertama kali setelah kita memberi contoh, maka kita mengajak peserta didik untuk mempraktekkan bagaimana dari penerapan contoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-harinya dalam arahan kita. Kemudian media visual yang kita pilih adalah berupa video dan lagu. Mengapa kami pilih kedua media ini? Karena media ini adalah media yang tidak membosankan dan juga mudah difahami dan memudahkan peserta didik untuk menghafal daripada sifat wajib Allah. Kemudian menyampaikan materi sifat wajib Allah dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti halnya itu tadi, kita memilih video dan lagu
yang kita pilih sebagai kita pilih lagu dan juga kita editing videonya semenarik mungkin, tidak membuat peserta didik menjadi bosan dalam pembelajaran kali ini. Kemudian kita jelaskan secara rinci. Nah, dari sifat wajib Allah itu tadi kita jelaskan semuanya, kita sebutkan semuanya, kita artikan dan juga kita tarik contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kemudian yang terakhir adalah persiapan. Kita harus punya strategi dan juga alat bantu untuk merancang media pembelajaran tersebut sehingga dapat diterima oleh pendidik. Nah, setelah kita jelaskan, kita beri contoh, kita kasih video, kita kasih lagu, semuanya kita evaluasi. Dari video tadi kita cek lagi, audio visual ini apakah sudah sesuai dengan yang kita rancang, sesuai dengan target kita atau belum. Kalau ada kekurangannya maka kita tambahi dulu sebelum kita sampaikan kepada peserta didik. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut materi selanjutnya. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Selanjutnya tentang bahan pengajaran. Jadi bahan pengajaran apa sih yang kami pilih untuk mempermudah peserta didik dalam proses belajar mengajar? Yang pertama ada laptop, yang kedua ada sound, yang ketiga ada video pembelajaran, yang keempat ada LCD atau proyektor, dan yang kelima ada kabel. Nah, di sini menurut kami bahan tersebut itu sangat sekali mempermudah untuk peserta didik dalam sistem pembelajaran. Lalu bagaimana sih cara penggunaannya? Nah, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan pembelajaran terlebih dahulu. Baru yang kedua kita merencanakan media apa sih yang cocok, waktunya itu kapan, dan bagaimana cara penyampaian pada video tersebut. Yang ketiga, kita merancang efek menarik dan tambahkan lagu. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya peserta didik itu mudah dalam menghafal jika kita tambahkan lagu-lagu yang menarik. Maksudnya, belajar sambil bernyanyi. Yang keempat, tambahkan makna pada video dan jangan lupa cek lagi dengan teliti. Misalnya materi yang kita ambil sekarang tentang sifat-sifat wajibnya Allah. Nah, itu jangan lupa kita tambahkan makna biar lebih menarik. Saya Laila Tasa Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media pembelajaran audiovisual. Sebelumnya sudah dijelaskan media apa yang akan dipakai, lalu bahan atau alat, kemudian cara pembuatannya. Kemudian di sini terdapat cara penggunaan dari media audiovisual. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan video yang ditampilkan melalui laptop dan dihubungkan dengan LCD proyektor. Yang kedua, menempatkan posisi yang tepat, yang pas dengan layar yang ditampilkan. Besar kecilnya layar pada LCD proyektor. Yang ketiga, yaitu kita juga harus memperhatikan volume suara agar peserta didik itu tidak merasa bising atau terlalu kecil suaranya. Yang keempat, menempatkan posisi peserta didik agar dapat menikmati atau menyimak dalam media pembelajaran yang disampaikan. Jadi diharapkan semua peserta didik dapat melihat semuanya dapat melihat media yang ditampilkan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu pendidik
selain menampilkan video juga harus menjelaskan apa pembelajaran yang disampaikan dalam video tersebut. Yang selanjutnya, setelah media pembelajaran tersebut ditayangkan, pendidik juga harus menanyakan kepada peserta didik video tersebut dapat dipahami atau tidak, dan apa yang tidak dipahami. Yang terakhir yaitu pendidik mengevaluasi video apa dalam bagian video mana yang sekiranya kurang dalam penyampaian atau dalam penampilannya. Jadi diharapkan dapat diperbaiki lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Dalam masa pandemi, pembelajaran saat ini itu dilakukan di rumah masing-masing. Dan pendidik juga harus mencari media pembelajaran apa yang tetap menyenangkan untuk peserta didik. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi saat ini itu sangat penting dan diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan hal itu dan juga dapat mengoperasikan teknologi sebagai media pembelajaran, yaitu seperti sekarang ini kita memakai media audiovisual dalam pembelajaran akidah akhlak MTS.